Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, kawan-kawan sekalian, sore ini atau hari ini saya sengaja untuk datang ke Arafah. Jadi ke Resto Kafa gitu kan, yang kemudian di atasnya ada Usmani Cafe. Dan saat ini saya berada di Usmani Cafe. Saya sudah pesan, kalau dari restonya tadi saya pesan mie tambar ya. Saya pesannya pedas padahal, ini kok nggak pedas. Pedas ya. Dan kemudian saya naik ke atasnya ada Usmani Cafe ini. Di sini dan di sini nih kita bisa pesan kafe. Ini saya pesannya tadi, saya nggak berani kafe-kafenan sih, kopi-kopinan, tapi ini tadi cappuccino aja. Nah itu tadi yang avocado atau apa itu tadi ya. Es krim lah ini. Jadi ya gitu. Nah, saya bersama dengan kawan saya ini, sudah lama saya berkawan dengan beliau ini, dan hari ini saya dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini saya akan mengorek habis terkait dengan satu metode membaca Al-Quran yang ini subhanallah bisa, kalau tagline-nya sih 4 jam bisa, janjinya gitu lah, 4 jam bisa Insya Allah baca Al-Quran gitu kan. Dari nol pudel gitu kan. Yang sistem atau ininya namanya rubaiyat. Nah apa itu rubaiyat? Saya kenalkan teman saya ini, ada Mas Ustadz lah, seorang Ustadz Mas. Ada Mas Taufik. Ada Mas Taufik. Saya dengan beliau ini sudah tergabung dalam LEIC sebenarnya, tapi agak tiarap sekarang LEIC itu. Bukan karena pandemi ya, sebelum pandemi. Itu lembaga edukasi inspirasi cinta, kayak kan. Tapi itu nanti mudah-mudahan bisa dihidupkan kembali. Baik, ini Mas Taufik ini selama ini sudah ikut serta di rubaiyat ini. Kalau ia bilangnya sih apa tadi? Bakul kebaikan? Wah. Juragan kebaikan. Itu ada websitenya ya? Ada. Juragankebaikan.com. Jadi kayak gitu. Silakan dibuka situs itu. Nah, yang jelas kalau hari ini saya akan berbincang dengan beliau itu terkait dengan rubaiyat ini. Tapi ini sambil dimakan nggak apa-apa loh, bro ini. Karena memang kita ininya bikin santai saja. Kita masukkan di YouTube nantinya, bisa disimak nanti. Jadi kayak gitu. Sebenarnya dikenalkan dulu rubaiyat itu sebenarnya apa, bro? Rubaiyat itu apa ini sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya sebenarnya sudah cukup lumayan lama ya di aktivitas ini. Sekarang lagi buat kendaraannya, namanya juragankebaikan.com. Silahkan nanti. Oh benar, Juragan Kebaikan itu bukan miliknya rubaiyat, Bukan. Tentukan antum sendiri. Iya. Oh gitu, tak kira ini itu include satu. Betul. Jadi agar punya kendaraan, kami buat namanya juragankebaikan.com, bahwa tidak perlu menjadi kaya dulu untuk berbuat baik lah, intinya begitu. Bahkan bisa menjadi juragan. Nanti bagaimana, nanti kapan-kapan kita ngobrol khusus tentang itu kalau diperbolehkan ya. Oke, kirain itu satu paket. Ya. Nah, salah satunya yang program utamanya adalah memiliki hashtag gerakan berantas buta aksara. Aksara Arab maksudnya. Aksara Al-Quran. Jadi kita punya gerakan untuk membebaskan banyak orang, terutama kaum muslimin yang sudah lama menjadi muslim tapi belum bisa membaca Al-Quran gitu. Dan saya kira banyak gitu. Bahkan orang-orang yang kita tanya ya, seorang ustadz, seorang santri yang mondok di pesantren, kalau kita tanya orang tuanya bisa baca Quran atau tidak, Ternyata belum. Jawabnya juga belum. Alasannya macam-macam. Salah satunya adalah di usianya itu sudah nggak mungkin diajari lagi, alasannya gitu. Yang kedua, malu. Kasepetuan Betul, ya. saya ketemu langsung dengan orang-orang seperti itu. Jadi mau ketemu saya itu harus ngecek dulu di situ ada orang yang dikenal atau enggak. Benar. Itu gara-gara dia belum bisa baca itu. Gara-gara dia belum bisa baca. Jadi ada tokoh, ada pejabat, ada orang penting yang pengen belajar tapi tidak diketahui oleh orang. Atau yang kedua, dia sudah terlanjur dalam tanda petik ya, membohongi orang-orang di sekitarnya. Maksudnya membohongi, udah bilangnya ya, bisa baca. Karena dia orang solih, orang-orang terpandang. Malu kalau misalnya orang tahu. Ada ya orang kayak gitu. Udah bisa baca. Ada yang bacanya itu karena hafalan.
Yasin atau karena baca tulisan Latin. Dan itu banyak gitu. Dan orang-orang seperti itu nggak mau gabung dengan kelompok belajar bersama, itu nggak mau. Dia harus privat, harus sendiri. Ini yang menarik gitu. Nah, rupa-rupanya fenomena seperti ini kalau kita telisik betul banyak gitu. Banyak. Dan belum ada yang garap juga, Pak. Baru antum usia 30, 40, bahkan yang tertua yang saya garap itu 72 tahun. Ya, dari awal itu belum bisa baca itu. Belum bisa baca. Kalaupun tuh ada ya paling alif ba ta, dan itu pun ya nggak tahu. Padahal dia sudah muslim sejak awal atau memang mualaf? Sejak awal. Sejak lahir ya. Iya, menarik kan? Nah, ini yang saya kira termasuk saya pribadi semangat untuk menggerakkan gerakan ini. Karena justru orang-orang seperti ini yang secara normal ya, itu harus dipersiapkan menjemput akhir usianya. Yang sudah sepuh tadi. Jadi tapi kalau kelompok-kelompok TPA, TPQ untuk anak-anak banyak. Udah banyak yang garap lah ini. Tapi kalau TPA khusus orang-orang manula yang justru mempersiapkan hari kematiannya, tidak ada yang peduli, tidak ada yang mempersiapkan. Nah, rencana kami gerakan ini kita jadikan pembuka. Nah, setelah itu kita buat semacam, ini baru wacana kami ya. Kalau yang sudah berjalan memang membaca Qurannya. Ke depan kita membuat semacam majelis yang tujuannya adalah membuat semacam proposal hidup menjelang husnul khotimah. Ini ikhtiar ya, bukan gawe rame-rame, enggak. Itu ikhtiar. Faktanya adalah justru orang yang mendekati ajalnya tidak dipersiapkan. Tapi generasi ikatan guru, kegiatan untuk anak-anak muda banyak sekali. Alasannya adalah generasi muda. Tapi orang-orang tua yang sudah terlewat seolah-olah dilupakan. Ini yang menarik. Jadi salah satu majelisnya selain Quran, nanti mereka belajar. Jangan-jangan wudhu juga nggak bisa gitu. Itu program Gerakan Kebaikan tadi ya? Betul, Gerakan Kebaikan. Tapi sore ini kita lebih fokus ke rubaiyat aja. Betul. Jadi dengan kalimat tagline 4 jam bisa baca Quran, kan orang kemudian bertanya-tanya, apa bener gitu loh, cuma 4 jam bisa baca Quran bro gitu. Kan TPA saja itu sampai setahun, bahkan 2 tahun, bahkan belum ada yang bisa. Nah ini kok orang-orang manula dijanjikan 4 jam bisa baca Quran, kan tentu menarik ini. Dari dia sekian tahun belajar nggak bisa-bisa, kok ada program kayak ini program apa? Bedanya dengan lain apa ini? Sebenarnya yang namanya metode ya, kalau Qurannya sama, hurufnya sama, tapi karena masih dalam tataran metode, maka sah-sah saja lah kita membuat sesuatu yang membuat. Tapi belum 4 jam itu terbukti ya dia? Ya, terbukti. Sudah ada banyak orang yang 4 jam itu bisa baca itu. Kalau produk kita itu sudah dibeli lebih dari 48.000 di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia sudah dipakai oleh 48.000. Kalau kelulusannya tentu kita belum pernah survei, tapi banyak yang merasakan. Problemnya adalah kalau produk kita ini online, memang belajarnya pakai CD tutorial, agak repot mungkin. Kalau pakai CD tutorial ya, jadi di dalamnya itu ada selain modul. Ini kerja sama desa ya, Bu? Ya, awal-awalnya rencananya Rubaiyat sudah punya yayasan sendiri, Sinar Nusantaranya. Nah, problem mereka ketika sudah beli produk memang belajar lewat VCD itu repot. Nah, akhirnya mau nggak mau gerakan ini harus tetap kita jalankan dengan mencetak banyak guru-guru haji. Apakah mudah? Mudah sekali. Selama dia bisa baca Quran, nggak bisa jadi guru haji. Nggak perlu dari pondok juga. Yang penting dia sudah bisa alif ba ta, sudah punya kewajiban. Harus ikut training for trainer dulu. Ya, kita bahasanya apa ya? Kita standarkan lah gitu ya. Karena kalau cuman bisa ngajar kalau bisa ngajar semua orang bisa. Tapi kalau pakai metode kan harus cepat. Kita ajarkan metodenya, bukan. Trainer for trainer itu berapa lama itu? Ada 2 tahap. Jadi yang pertama license, yang berikutnya certified. Kalau license itu hanya bisa untuk mengajar, kalau certified sudah boleh mengajarkan yang mengajar. Jadi mencetak guru. Nah, antum sudah certified ya? Berarti bisa ngajarin saya gitu, Mas. Insya Allah. Insya Allah target kita mencetak banyak guru. Karena ini permintaannya mulai tumbuh. Mulai tumbuh, mulai tahu. Banyak orang-orang yang ketika kasih tahu itu nggak pada berminat, tapi ketika sudah terjun rasa malunya hilang,
Kemudian ketika terjun sudah langsung ngaji kayak anak-anak TPA itu, kembali lagi mereka sudah ece-ecenan, sudah saingan sama sesama peserta usia tua gitu. Nggak, selama ini Sudah menarik. lebihnya kelas-kelas itu klasikal atau mulazam, maksudnya ya, banyak orang yang privat atau klasikal gitu. Kalau yang gerakannya tentu klasikal, bentuk halakoh ada maksimalnya ya, tapi nggak boleh kelas besar karena mengajar seperti ini harus didikte satu-satu. Jadi kalau kelasnya tetap Iya, nggak boleh lebih dari 10. kayak belajar tahsin itu memang Betul. yang belajar itu harus tahu obah mulut itu kan harus tahu juga. Kita tetap tes satu-satu agar Tapi ada ketahuan. videonya kan? Ada video tutorialnya. Tapi ya belum cukup ya kalau nggak lihat langsung orangnya gitu ya. Susahnya gini, karena video kan jalan terus ya. Jadi saatnya kita harusnya mengulang, videonya nggak mengulang. Kan bisa di skip terus dikembaliin. Nah, itu bagi orang yang sudah bisa baca pasti begitu. Tapi kalau belum bisa baca, dia nggak tahu tuh apa yang harus diulang, apa yang harus ditekankan. Karena di Rubaiyat itu kuncinya di halaman pertama. Di halaman menghafal hurufnya. Jadi bagi Rubaiyat menghafal huruf Ini halaman pertama nih ya. Pokoknya poin pertama lah ya. Menghafal huruf itu sudah 75%. A sampai ya itu. Betul. Hampir sampai ya. Tapi kalau di Rubaiyat nggak sampai itu. Kalau itu kan versi Baghdadiyah ya. Versi Baghdadiyah seperti ini. Alif sampai ya. Kemudian di Rubaiyat diacak, dikelompokkan berdasarkan. Berarti harus ada kewajiban hafal dulu di Rubaiyat. Yes, betul. Maksudnya hafal itu hafal nama huruf kan. Ya. Alif, ba, ta, jim, ha, kho sampai ya itu. Nggak boleh melanjutkan ketika belum hafal. Jadi gini, 4 jam itu termasuk dia menghafal itu apa enggak? Enggak, di tempat itu. Tapi cepat juga yang hafalnya itu. Fokusnya bukan, kita tidak menekankan menghafal ya. Karena orang tua kalau suruh menghafal susah pasti. Udah di situ di tempat itu, di majelis kita. Ya nuntasa. Karena kunci menghafal itu kan sebenarnya mengulang. Jadi selama kalau dia kemampuannya baik 10 kali cukup, 3 kali cukup. Kalau yang nggak bagus, permasalahannya kan usia 72, 76 kayak gitu gimana itu? ada tekniknya. Jadi misalkan ya, ba ya nun ta. Dia kesulitan, ini apa ba? Ulang terus ba. Sudah? Ini apa? Ya. Ba ya nun ta. Ba ya nun ta. Ya ada perjuangannya pasti ya. Tapi kalau mereka sudah bisa menuju ke pelajaran berikutnya, wah kepuasan kita luar biasa. Naik ke ini Ya, karena halaman berikutnya itu. faktanya 75% ketika sudah menghafal itu betul. 25% itu tinggal kalau di huruf Jawa itu tinggal sandangnya lah ya. A, I, U-nya, an, in, un-nya, sukunnya, panjang pendek, udah selesai itu. Kalau iklab yang A, B, A, J, A, D itu belakangan lah. Yang penting kan target kita bisa baca. Bukan. Kalau nanti tajwid belakang. Karena memang tahap pertama kalau banyak orang yang nggak tahu ya, nggak bisa tahsin kok ngajarkan. Enggak, target kita kan mengajarkan. Bisa baca. Bukan fasih, bukan kemudian tartil, enggak. Bisa bacanya dulu gitu. Bisa baca aja belum, Permasalahan taksin. Permasalahan belajar tajwid, tahsin. Oh, kayak itu ini selepas dia bisa baca dulu kan. Yes, betul. Setelah itu dia harus tetap belajar. Jadi ya Rubaiyat. Kalau Rubaiyat itu katanya dari Klaten gitu kan. Tapi memang ininya di Bandung. Lebih eksisnya di Bandung. Kalau di Solo sendiri baru antum ini aja atau? Ya, saya mengawali Solo Raya. Kemudian alhamdulillah terbentuk di Sukoharjo, mulai terbentuk. Di beberapa kota mulai dibentuk juga. Baik, ini kalau saya tadi sempat tanya itu sebenarnya metode banyak. Kayak misalnya TPA sekarang itu sudah sejak lama, zaman saya masih SMA itu kan make namanya Iqra itu yang asal tumam tadi. Ya, betul. Nah di situ itu juga sebenarnya tidak mengajarkan kenal nama. Malah di situ bedanya kan kalau di sini harus kenal nama am ya, alif, ba, ta, dan sampai ya itu. Tapi kalau di asal tumam itu kan enggak di TPA itu. Iqra 1, 2, 3 itu kan langsung pada bacaan A, ba, ta, I, B, T, V, an, in, un, babi, dan seterusnya kan gitu. Ini kalau misalnya ya
metode rubaiyat itu kemudian kita pakai di TPA itu gimana? Bisa nggak Boleh. ya? Enggak, maksudnya metode itu bisa nggak diterapkan di sana ya? Nah, kalau saya pribadi ya, saya pribadi menganjurkan untuk anak-anak pakai metode yang ada, metode yang lebih lama lebih baik menurut saya. Yang untuk anak TPA itu Untuk ya? anak-anak. Karena anak-anak itu ininya masih belum banyak. Jadi, kalau anak-anak ya, biar terkristal gini ya. Mending sedikit dia nggak akan cepat hilang. Nah, khusus metode ini metode cepat. Metode cepat itu efek sampingnya adalah cepat hilang. Cara menjaganya ketika dia sudah bisa baca Quran harus dipakai terus tuh. Baca terus ya? Baca terus. Nah, Ya kebanyakan kan, orang kalau kayak sudah misalnya bisa kita itu lah, kita kan yes, betul. kalau misal kita sudah bisa baca Ya. ini kan kita hilangnya kok ya harus angel lah mah. Tapi Masa kalau harus hilang gitu? coba pernah nggak? Saya pernah merasakan ya. Lama nggak baca Quran, nggak pegang Quran. Mau sekali baca aja bisa, tapi nggak bisa lancar. Ah, apa iya? Heeh. Nanti ya buktikan ya. Masa aku harus nggak usah baca dulu 1 bulan? contoh. Karena Quran itu kan katanya pencemburu ya. Jadi sekali dia ditinggalkan untuk memulai lagi berat gitu. Makanya Katanya iya, gitu iya. ya. Iya, iya. Makanya saya tuh berpikir gini, dari dulu kan metode yang dipakai untuk TPA itu Iqra terus itu. Ada nggak metode yang lebih oke lagi dari Iqra itu? Kemudian anak bisa baca Al-Quran lebih cepat. Karena yang ditawarkan dari teman-teman rubaiyat ini kan 4 jam gitu kan. Saya ngajar, dulu sempat ngajar TPA kan di pas waktu muda. Sekarang kan udah rojok tua gitu kan. Belum tua sih, rojok tua. Ini udah harus ngajar tua ini. Nah artinya gini, dulu ngajar TPA itu sampai sekian lama anak itu bisa bacanya sampai Iqra 6 kan gitu. 1, 2, 3, 4 sampai 6. Satu Iqra saja itu bisa nyampe berbulan-bulan. Iqra kedua bisa berbulan-bulan, 3 sampai 6 bisa berbulan-bulan gitu. Tapi memang ketika sudah Iqra 6, kemudian dia sudah keluar di situ kan sudah tajwid sudah masuk. Kemudian cara baca ini sudah masuk, wakaf sudah masuk dan sebagainya. Kalau ini kan pokoknya yang penting bisa baca dulu kan. Nah ini bisa enggak? Kalau saya berpikir bagusnya kalau saya terapkan di TPA saya nanti bagus ini ya, bilang kayak gitu kan. Yang terbaru saya uji coba privat. Privat ini ke anak. Kelas 2 SD. Dia belum bisa kan? Belum, Pas waktu itu. belum bisa. Karena ada COVID ini, akhirnya orang tuanya inisiatif untuk nyari guru ngaji yang bisa ngajarkan. Dan antum itu yang dibilang. Ya, saya juga saya sampaikan bahwa Pak, saya biasa mengajar orang-orang tua dan metode ini memang metode cepat ya, tidak memakai banyak definisi, gitu. Jadi anak nanti kelemahannya adalah ketika anak sudah belajar ke saya dengan metode rubaiyat, dia di saat yang sama nggak boleh belajar metode yang lain. Oh gitu. Karena nanti pasti Tabrakan. akan berbenturan. Dia harus menyelesaikan dulu sampai dia bisa baca. Baru setelah itu mau belajar metode yang lain nggak ada masalah. Nah, saya coba untuk mengajarkan ke anak itu lumayan karena ini metode cepat, kelemahannya nggak bisa langsung bisa, maksudnya langsung hafal lancar gitu. Tapi bisa Dia bisa dengan pakai ini bisa juga. bisa. Tapi sebelumnya memang dia belum terkontaminasi dengan program yang lain. Kelemahannya di metode ini adalah sudah ada pernah dia. Metode ini adalah tidak banyak latihan. Nah, saya ketika ngajar anak itu terus berpikir, oh itulah mengapa Iqra itu sampai berjilid-jilid karena ada dia latihannya diperbanyak latihannya. Ini latihannya yang membuat orang itu tidak ketika sudah bisa baca ini nggak bisa langsung cepat gitu. Jadi kalau cepat kan hubungannya dengan jam terbang, bukan Nah di sini dengan ini metode, bukan. latihannya apa? Nggak ada latihannya? Ada, Langsung tapi, baca kan? Tapi cuma sekali 2 kali Sama aja gitu maksudnya. Nah ini kan sekali langsung 2 kali baca. aja. Nggak banyak, nggak sebanyak seperti Iqra misalkan, nggak sebanyak itu. Jadi contoh menarik di sini adalah kenapa saya yakin dan bisa saya buktikan. Tukang beca sudah saya buktikan dan kemudian setelah saya IGP langsung mereka pengen belajar gitu. Maksudnya yang beca langsung acak gitu kan? Enggak, saya IGP untuk pertama nggak terlalu minat untuk belajar ya, karena karena mereka tahu aktivitasnya, karena mereka tahu level pendidikannya ini. Nah, ketika saya tampilkan slide-nya, suruh baca ini ya, Pak Ya Nun Ta Sa, saya ulang berkali-kali, tiba-tiba mereka langsung hafal. Loh, kok saya bisa ya mas ya? Ngapalnya nama hurufnya tadi? Iya betul Pak. Huruf asli ya, kalau di rubaiyat pakainya huruf asli. Bukan A, Ba, Ta, Ja, bukan, tapi alif, Ba, Ta, Pak guru asli. Karena nanti ketika ketemu A, alif, fathah ya jadi A.
ketemu kasroh ya i gitu. Dia hafal tuh hafal melihat bentuknya kayak gini, Ya, hafal gitu. betul. Belum Ini adalah belum hafal masuk ke dalam bentuk huruf dalam kalimat kan? langsung kita praktikkan. Contohnya begini, sudah tahu ini Pak? Sudah tahu. Contohin. Ini langsung bisa membaca. Jadi kita nggak, kalau di Iqra atau di metode yang lain pasti diajarkan. Berarti di sini nanti bacanya gini, ba, ya, non gitu. Betul. Ini namanya identifikasi huruf. Jadi ini membuktikan kalau di Quran yang seruut itu pun dia pasti sudah bisa baca. Kalau sudah bisa Baca hijaiyahnya maksudnya. nengeri hurufnya. Betul. Nengeri hurufnya. Kalau di metode yang lain pasti diajar itu. Oh, bak di depan kayak gini. Bak di tengah kayak gini, bak di belakang kayak gini. Kelamaan. Nah, mereka nggak mungkin menghafal tuh. Di belakang setiap huruf dikasih tahu, di tengah kayak gini. Ribuan itu nanti. Ribuan kali. Setiap huruf aja ada 3 gitu. Ya. Nah, tapi kalau mereka suruh lihat langsung, selama dia tahu titiknya 2 di atas pasti ta, nggak mungkin ya, nggak mungkin nun, nggak mungkin ta. Bentuknya apapun, lengkungnya apapun, dia pasti akan baca ta. Bahkan tak marbutah pasti akan dibaca ta. Nggak mungkin yang lain titiknya cuma 2 gitu. Ta, sama. Di tempat yang lain juga sama. Patang sih, Bro. Ini suaranya mlebu berarti ada nih. Mlebu nang rekaman. Jadi si tukang beca itu tadi langsung bisa ya? Langsung tertarik. Oke, siap belajar. Ada forum beca yang disantuni oleh salah satu lembaga sosial gitu. Saya ngisi pengajian di situ. Sebenarnya tidak niat untuk mengajarkan Quran. Pak mau ngicipi metode ini nggak? Boleh lah. Awalnya mereka nyepelekan lah ya, karena udah nggak mungkin lah di usia mereka, di aktivitas mereka untuk belajar Al-Quran. Nah, ketika saya coba di slide saya bukakan, kok bisa ya? Bisa kan? Dan ini jenengan tidak pakai metode hafal. Iya, kok langsung hafal saya? Karena jenengan mengulang-ulang huruf yang sama. Tidak menghafalkan, tidak kemudian saya suruh pulang nanti dihafalkan di rumah ya, enggak. Karena sering diulang-ulang. Ya. Wah, luar biasa nih ya. Jadi tapi lebih baiknya memang ini programnya untuk privat ya. Lebih baiknya gitu. Privat pokoknya tidak lebih dari 10 lah ya. Kelompok Klasikalnya nggak lebih dari 10 orang gitu ya. Kalau untuk kelas besar gitu Enggak, maksud saya kan gini. Kenapa kemudian saya mengatakan tidak untuk klasik, tidak untuk kelas gitu kan? Karena memang kan metodenya 4 jam. Kalau metodenya klasikal, tentu kan itu akan memakan waktu yang lebih lama karena satu-satu gitu kan. Maksud saya kan gitu. Untuk yang 4 jamnya itu, makanya ya kalau misalnya ada satu kelompok itu berarti tidak lebih dari 10 orang. Oke. Selama ini yang ditawarkan Ruba itu kayak apa? Ya seperti itu, kelompok. Jadi begini, kalau masalah waktu itu fleksibelnya begini, fleksibel. Kalau contoh misalkan kemarin ada seorang yang dia ngejar mau umroh, belum bisa, dia punya kebiasaan umroh tiap tahun ya. Tapi nggak bisa baca Quran. Ketika bermalam di Mina itu kok nganggur saya ya. Yang lain baca Quran, saya nggak ngapa-ngapain. Dalam waktu 1 bulan saya pecah, tidak dalam 4 jam pertemuan nggak. Saya pecah menjadi 12 pertemuan. Berarti setiap pertemuan 30 menit. Sama aja 4 jam pelajaran, 30 menit. 12 kali pertemuan. Selesai, alhamdulillah. Bisa dia? Alhamdulillah bisa. Itu antum ya ini? Iya. Habis itu diajak umroh berarti? Enggak. belum. Jangan dia juga simak ini, nanti kan bisa dibawa umroh ini orang. Salah. Oke, untuk sementara ini dulu aja, ini sudah terdengar azan masalahnya, mohon maaf. Lain kali kita sambung lagi, tapi yang jelas nanti terkait macam-macamnya seperti apa dan sebagainya, pengen ini menghubungi siapa dan sebagainya, bisa tak tulis di bawah video ini gitu ya. Baik, namanya gitu dulu Kang. Oke, siap. Taufik Jangan ya. lupa klik juragan-kebaikan.com. Nah, juragan-kebaikan.com. Itu info-info tentang Rubaya ada di situ juga? Sebagian lah ya aktivitas kita. Oh, aktivitas. Kalau pengen donasi gerakan juga bisa. Oke, silakan buka di sana. Dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ini video. Lain kesempatan saya akan sambung lagi, mungkin ada part 2 untuk bicara masalah juragan kebaikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.